Jin BTS dan CCO Hype menanggapi kekhawatiran pembebasan militer. Saat BTS memulai konser 4 hari BTS Permission to Dance on Stage Las Vegas yang diadakan di Allegiant Stadium pada tanggal 8, 9, 15, dan 16 April, para anggota BTS mengadakan konferensi pers yang dihadiri oleh perwakilan kunci dari Hype dengan komunitas lokal pada 9 April. Selama konferensi pers, anggota tertua Jin BTS ditanya tentang pengecualian militer khusus. November lalu, Majelis Nasional membahas revisi Undang-Undang Dinas Militer akan memungkinkan seniman dan kontributor besar budaya populer dan seni seperti BTS untuk menggantikan dinas militer sebagai seni dan olahragawan. Tapi revisi tersebut saat ini ditunda di tengah pembicaraan seputarnya. Secara khusus, kalau Jin dikeluarkan dari pengecualian wajib militer, sebagai anggota tertua, ia akan menjadi yang pertama untuk melayani militer. Menanggapi hal ini, Jin mengatakan, "Aku telah berbicara dengan banyak perusahaan tentang dinas militer. Aku berbicara tentang bagaimana aku akan mempercayakannya kepada perusahaan sebanyak mungkin. Aku percaya apa yang perusahaan katakan adalah sebaik yang aku katakan." Pada konferensi pers yang sama dengan perwakilan dari Hype, CCO Lee Jin Hyun juga telah memberikan sikap mereka terhadap masalah pengecualian. "Artis kami menyerahkannya kepada perusahaan mengenai masalah dinas militer. Mereka telah berulang kali menekankan bahwa mereka akan mematuhi peraturan tersebut. Panggilan negara di masa lalu juga di masa sekarang. Saat ini kami masih berdiskusi dalam perusahaan. Setelah revisi Undang-Undang Dinas Militer, keputusan ada di perusahaan. Perusahaan mengawasi masalah ini dengan sangat cermat. Kami melakukan yang terbaik untuk memberikan solusi terbaik. Aku berharap kami dapat mencapai kesimpulan sesegera mungkin karena memang benar ketidakpastian ini menyebabkan beberapa kesulitan." Hype mengatakan bahwa anggota BTS juga menderita karena kurangnya kejelasan mengenai keputusan dinas militer. Hype Corporation telah secara resmi menyampaikan sikap mereka mengenai tugas dinas militer BTS. Menurut YTN, Hype Corporation telah mengatakan keinginan mereka agar Majelis Nasional Korea membuat keputusan tentang kewajiban wajib militer BTS. Lee Jin Hyun, Direktur Komunikasi di Hype, menjelaskan bahwa transformasi baru-baru ini dalam tindakan dinas militer selama bertahun-tahun telah membuat sulit untuk menduga perubahan di masa depan. Sementara itu, Lee menambahkan bahwa memang benar bagaimana para artis BTS juga mengalami kesulitan karena sulit untuk merencanakan masa depan secara individu. Dengan pernyataan ini, Hype Corporation menyatakan bahwa ketidakjelasan ini telah membuat anggota BTS menderita dari masalah ini dan sangat mendesak Majelis Nasional untuk segera mengambil keputusan tegas. Survei menunjukkan 78% peserta setuju BTS memilih layanan alternatif untuk memenuhi kewajiban militer. Sebuah survei mengungkapkan opini publik tentang kewajiban militer BTS. Pada tanggal 6 April, Dispatch bekerja sama dengan Macromill Brand untuk melakukan survei tentang kesadaran publik akan kasus-kasus khusus pada dinas militer. Para peserta termasuk 1.000 orang Korea Selatan secara total dengan rentan usia 14 hingga 59 tahun. Di antara para peserta, 91% dan 95% masing-masing menekankan pentingnya mempromosikan prestis nasional dan promosi budaya. Sementara itu, 58% peserta memilih BTS sebagai sosok yang berjasa bagi perkembangan harkat dan budaya bangsa. Selain itu, 89% peserta setuju bahwa harus ada manfaat bagi tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi besar-besaran pada dua sektor di atas. Lebih khusus lagi, 78% peserta setuju bahwa agen budaya seperti BTS dapat memilih layanan alternatif. Tapi terungkap bahwa ada pemahaman yang lemah di kalangan masyarakat tentang kekhususan di balik sistem pelayanan sebagai agen budaya. Pendapat lain menyatakan bahwa sistem harus menetapkan beberapa aturan dasar dan standar yang jelas untuk masa depan. Yang kedua, energi bad boy V BTS mendominasi panggung untuk membuat penggemar heboh di hari kedua konser Permission to Dance on Stage Las Vegas. BTS melanjutkan hari kedua dari konser 4 hari Permission to Dance on Stage Las Vegas di Allegiant Stadium. Saat soundcheck, gaya unik Kim Taehyung sudah membuat heboh, sementara anggota lain mengenakan pakaian casual. V memilih untuk berpakaian lebih formal dengan kemeja putih lengan panjang, fedora, dan celana pendek putih. Mungkin sorotan malam itu adalah ketika Taehyung tampil dengan permen lollipop mengenakan jaket kulit di bahu dan lengannya yang bugar terbuka. Pemandangan itu membuat para penggemar heboh dan semua orang hidup untuk energi agresif dan aura seksi Taehyung di atas panggung.
Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia menyalurkan Johnny Depp dari Cry Baby yang kebetulan juga menjadi salah satu inspirasi penampilan di video musik Butter. Dia sekali lagi menarik perhatian merek kacamata terkemuka Gentle Monster yang menghujaninya dengan pujian di Instagram mereka. Mereka sebelumnya menyatakan keinginannya agar Taehyung menjadi model setelah pemotretan Vogue X JQ Korea. Fans juga memperhatikan pernyataan berani dari setelan ungu cantik Taehyung. Itu membuat orang mengingat saat-saat dia mengenakan pakaian dengan teks menarik. ARMY yang hadir di konser tersebut menceritakan bagaimana visual Taehyung terlihat lebih indah di kehidupan nyata, yang lain berbagi interaksi hangat mereka dengan dia dan orang-orang di kerumunan. Beberapa penggemar datang dengan cara kreatif untuk diperhatikan oleh Taehyung, seorang anak laki-laki kecil yang lucu mengenakan pakaian Taehyung dari video musik idol BTS. Meme ikonik Taechwitanya juga terlihat dikenakan sebagai selimut oleh seorang penggemar wanita. Setelah peristiwa hari itu, Taehyung adalah idola yang paling banyak dicari di seluruh dunia di Google dan di Amerika Serikat. Nama panggung dan nama aslinya mengumpulkan lebih dari 4 juta tweet gabungan. Dia juga menjadi trending di Facebook dengan lebih dari 2 juta mention. Tak hanya itu, netizen Korea memuji promosi organisasi pariwisata Korea yang digelar di konser BTS. Organisasi pariwisata Korea secara resmi meluncurkan kampanye promosi pariwisata Korea online dan offline untuk penggemar global yang menghadiri konser BTS yang diadakan di Las Vegas. Konser yang akan diadakan selama 4 malam ini akan memungkinkan BTS dan penggemar untuk bertemu sekali lagi. Organisasi pariwisata membuka booth PR di Allegiant Stadium untuk melakukan kegiatan promosi bagi penggemar global yang memasuki stadion, termasuk mencoba hanbok, merasakan aroma yang cocok dengan setiap kota di Korea, souvenir, dan banyak lagi. Selain itu, billboard LED berukuran besar akan digunakan untuk menayangkan video promosi pariwisata Korea Feel the Rhythm of Korea. Kepala Tim Perencanaan Pemasaran Digital menyatakan, ketika pariwisata skala penuh ke Korea dilanjutkan, BTS diharapkan akan menarik karena berfungsi sebagai katalis untuk mempromosikan pariwisata Korea. Netizen Korea yang melihat promosi di konser berkomentar, "Wow, promosinya sangat bagus. Aku merasa sangat bangga menjadi orang Korea." Yang lain mengatakan, produksi ini luar biasa. Dan organisasi pariwisata Korea melakukan pekerjaan dengan baik. Begitulah cara kamu mempromosikan Korea dan BTS. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.